Alhamdulillah sudah Ibu, ini alhamdulillah sudah dibuatkan. Ya, makasih ya. Bisa ceritakan tujuan utama pembelajarannya? Tujuan utamanya anak itu dapat mengenal dari simbol, kemudian sila-sila Pancasila, dan bisa memberikan contoh sesuai dengan perilaku keseharian di rumah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, Coba pendekatan apa yang akan digunakan oleh Ibu? Insya Allah ya Bu, dalam pembelajaran ini saya akan menerapkan 3 model pembelajaran. Yang pertama, mindful learning, di mana nantinya anak-anak itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya Bu. Dan di dalam beberapa kelompok itu akan disuruh diskusi, masing-masing kelompok disuruh diskusi, mereka memberikan pendapatnya, memberikan pengalamannya, bercerita dan sebagainya di antara kelompoknya sesuai dengan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila ini gitu. Nah, yang kedua, supaya anak-anak itu nantinya di kelas aktif, tidak monoton pembelajarannya, setelah berdiskusi saya akan ajak mereka itu dengan model joyful learning, di mana anak-anak akan disuruh menyanyi nanti Bu sama saya ya, disuruh menyanyi. Kan anak-anak biasanya senang ya Bu, kalau apalagi anak-anak yang di kelas bawah ya Bu, nanti akan diajak menyanyi yang gampang-gampang aja seperti Garuda Pancasila gitu ya Bu. Kemudian setelah itu saya akan ajak mereka bermain Bu, anak-anak akan lebih senang ya Bu kalau bermain dengan tebak gambar Bu. Nanti saya akan berikan salah satu gambar apa, nanti ini gambar apa dengan kegiatan apa, seperti itu ya. Apakah nantinya disesuaikan lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mindful learning, di mana anak-anak disuruh diam ya Bu. Setelah nanti kan aktif, anak-anak disuruh diam. Itu tujuannya untuk apa? Untuk merenungkan makna simbol Pancasila. Setelah merenungkan simbol Pancasila itu, nanti saya akan sajikan yang disebut dengan pohon kebaikan Pancasila. Nah, di sini Bu saya sudah menggambarkan pohon kebaikan Pancasila. Nanti saya akan tempelkan di dinding Ibu gitu. Iya, sangat menarik ya Bu. Iya. Sekarang bagaimana cara mengetahui pemahaman anak dalam pembelajaran ini? Alhamdulillah Bu, di sini saya sudah menyiapkan LKPD ya Bu. Nah, LKPD ini berupa pilih-pilih perilaku Pancasila. Nah, tujuannya seperti ini Bu. Saya sudah siapkan di sini juga sama ya Bu, ada beberapa gambar ya Bu. Nantinya anak-anak itu disuruh pilih bebas ya Bu, bebas mau gambar yang mana gitu. Tidak saya yang menentukan, bebas anak-anak. Saya yang ini, saya yang ini, saya ini. Nah, mereka sudah memilih dibebaskan, nanti digunting Bu. Satu gambar satu orang digunting, setelah digunting nanti ditempelkan di pohon kebaikan Pancasila ini, nanti disesuaikan apakah sesuai apa tidak gitu. Seperti contoh sila ke-1 apa, jadi contoh gambarnya yang mana ditempelkan gitu, seperti itu Bu. Nah, ini kartunya Bu. Ya. Bagus. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menangani anak yang cepat paham dan dengan anak yang lambat pahamnya? Ya. Kalau yang sudah paham pastinya pengayaan ya Bu. Iya. Pengayaan di sini itu saya mungkin yang gampang-gampang saja, dengan cara mereka disuruh untuk membuat kalimat sederhana, mengarang cerita sedikit sih Bu tentang apa, pengalaman apa, perilaku apa yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tapi tidak semuanya. Contoh, kalian bisa membuat kalimat sederhana yang sesuai dengan sila ketiga, contohnya seperti itu. Tidak semua yang lima-limanya, tidak gitu. Kemudian untuk yang susah paham, yang belum paham, nanti pastinya saya akan membantu lagi untuk mempermudah dia dalam memahami apa sih simbolnya, simbol ini maksudnya ke sila yang mana. Setelah itu dihubungkan lagi dengan perilaku yang mana. Nah, ini ada kartu di sini disediakan kartu bolak-balik ini gitu Bu. Maksudnya ini kartu ini nantinya ini untuk simbolnya. Yang satu lagi untuk silanya, kemudian nanti dihubungkan. Jadi kalau dulu mah ada yang dinamakan menjodohkan, ya itu nanti ditempel
memahaminya. Ya Ibu, seperti itu. Bagus sekali. Alhamdulillah, sangat menarik. Ibu. Ya. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu dalam membimbing anak mengenai pembelajaran ini. Ya, terima kasih Ibu. Semoga pembelajarannya berjalan lancar. Amin. Semangat ya. Iya, pasti Ibu semangat. Walaupun Ibu agak deg-degan sih. Enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan pembelajaran saya nanti berjalan lancar ya Ibu, ya sesuai dengan yang saya harapkan juga Ibu, supaya anak-anak itu bisa aktif gitu. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan. Oke. Alhamdulillah ya Bu, pembelajarannya sudah dilaksanakan. Ya, itu. Terima kasih Ibu sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu? Sama-sama ya Ibu. Perasaan saya itu sebenarnya tadi Pak, ada Ibu kan biasanya tidak ada gitu. Jadi sebetulnya deg-degan si ada Ibu. Tidak seperti biasanya, tetapi alhamdulillah yang saya rasakan senang Bu. Jadi senangnya itu apa yang diharapkan itu hampir beberapa persen sudah tercapai gitu Ibu. Saya merasa senang, anak-anak aktif, antusias, apalagi pas nyanyi-nyanyi itu benar kan Ibu. Kalau pas nyanyi, pas permainan itu betul-betul Bu, anak-anak itu antusias, apalagi pas disuruh milih gambar gitu ya Bu, pas ditempelkan itu anak-anak benar-benar aktif semuanya gitu Ibu. Jadi perasaan saya alhamdulillah senang Bu. Ya. Betul. Tadi saya juga melihat. Menurut Ibu, dari pembelajaran mana yang paling berhasil? Menurut saya yang paling berhasil itu kalau prosesnya itu sudah pasti ya Bu. Nah pas di LKPD ya Bu, jadi anak-anak itu aktif ya, aktif menempel dan sebagian besar Bu itu sudah benar. Jadi si gambar yang digunting itu pas ditempel ke pohon kebaikan Pancasila itu sudah benar-benar hampir sama, udah sesuai gitu Ibu. Itu yang menurut saya, oh ini sudah berhasil itu Bu. Ya, saya perhatikan tadi Ya. itu. Lalu bagaimana yang masih menjadi rintangan buat Ibu? Yang jadi tantangan ya Bu. Yang Iya. jadi tantangannya itu pastinya ya Bu adalah anak-anak yang masih bingung, yang belum sepenuhnya paham ya Bu tentang terutama dalam menerapkan dari perilaku ya Bu, contoh perilaku sila kedua dan sila kelima. Sila kedua dan kelima itu mungkin hampir sama ya Bu, maksudnya kemana gitu ya Ibu. Jadi anak-anak kadang ketuker gitu Bu, harusnya gambar itu ditempelnya di sila kedua, ini malah ditempel di sila yang kelima. Kalau contoh yang pertama mah di sila pertama mah kan ketuhanan, pasti keagamaan itu mah pasti kebanyakan Bu hampir 100% itu sudah sama Bu gitu. Tapi kebanyakannya di sini tantangannya itu yang membedakan sila kedua dan yang kelima mungkin itu hampir sama Bu tujuannya. Itu Bu tantangannya. Baik, bagaimana solusinya? Untuk solusinya ya Bu, mungkin di sini saya akan menambahkan cerita pendek atau role play di mana anak-anak itu disuruh apa ya Bu, acting lah sama-sama gitu ya Bu. Jadi anak-anak itu tidak hanya paham melalui cerita ya Bu, nantinya tidak hanya bercerita gitu, tetapi anak-anak bisa langsung mempraktikkan. Nah, yang kemudian anak-anak itu bisa menceritakannya langsung kepada guru, kepada teman, sesuai dengan apa yang dia alami gitu ya Bu, selama proses itu role play itu atau dari cerita pendek tersebut. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Betul, pembelajaran sudah menyenangkan. Ya, terima kasih Bu. Betul, dan memfasilitasi kebutuhan anak ya sudah bagus. Tinggal sedikit Ya, penguatan di sisi analisis kritis. oh iya Ibu ya. Terima kasih ya Ibu atas koreksinya. Insya Allah untuk kedepannya saya pasti ya Bu, saya pasti akan diusahakan lagi untuk lebih baik lagi. Apa yang barusan Ibu koreksi atau dalam segi hal apapun gitu Ibu, insya Allah untuk kedepannya saya di pembelajaran yang berikutnya akan
memberikan yang lebih baik lagi Bu. Makasih ya. Ya. Terus semangat, terus berinovasi. Saya yakin jika setiap pembelajaran menggunakan model-model yang tepat, ya insya Allah pembelajaran akan berhasil. Iya, Lanjutkan ya. Iya, siap. Cari model-model yang menarik untuk Iya, anak-anak. siap Ibu. Ya sama-sama Ibu ya. Terima kasih. Sayanya jadi sekarang lebih pede lagi sih Bu. Jadi kalau tadi saya deg-degan kan awalnya, tapi sekarang justru kan kalau ada yang memantau atau melihat, justru kan kalau sendiri itu saya pede ini sudah benar, tapi kalau jadi ada yang ngoreksi gitu, Iya, jadi iya. untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama.